prepared. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Engineering for better, to serve you better more. Masih cakap, masih bagus. Wes, silakan Mas. Oke, untuk mengetahui bahwa kondisinya ini ACV, ya awal kita cuma bisa ada dua ya. Kita bisa lihat ampere di sini. Untuk ini kebetulan posisi ampernya ada di nomor 2, berarti di posisi S. Kalau mau geser, ini posisi T, mau geser lagi posisi R. Jadi kalau geser lagi ini S, nomor 2 ya, S. Kalau panahnya ini T, kalau panahnya di tanda panah kursornya ini nomor 1 berarti R. Oke, untuk mengetahui tripping unit ini masih normal atau enggak, sebenarnya ada beberapa indikasi. Cuman biasanya di sini itu ada APC, kalau ini APC-nya ini nyala biasanya sudah abnormal. Terus kalau untuk mengetahui ini kan ada namanya kondisi pada kondisi trip itu kan ngerekod ya. Tapi ngerekod bukan berarti kesimpan ya. Cuma kondisi terakhir sebelum di reset itu kelihatan. Nah, jadi kita pecah dulu ini. Ini untuk menandakan indikasi power supply DC di baterainya ACV tripping unit ini masih normal. Tapi kalau ini nanti kita pencet ini sudah nggak muncul sama sekali, saya sarankan Bapak melakukan penggantian baterai yang ada di dalam tripping unit ini. Oke, tolong dilakukan ya oleh yang berkompeten lah ya. Nah, nanti apabila kejadian lagi ada kondisi trip bukan karena operator, saya bilang operator tuh bisa jadi meng-on-off-kan atau mengetripkan kan ya. Tapi karena kejadian kondisi trip ini biasanya nanti akan muncul indikasi ini akan nyala Pak di antara dua ini. Nah kalau IR itu berarti overload. Jadi kejadiannya ini akan overload, ini akan nonjok keluar. Tapi begitu Bapak pencet ini dia langsung hilang lampunya. Nah ini ada indikasi yang kedua, itu ada ISD dan II. Ya, berarti overload. Tadi kalau ini overload, kalau ini imagnetic sama isosircuit. Nah, kalau ini yang muncul ada dua kemungkinan, isosircuit sama imagnetic. Nah, kebetulan ini ACV-nya memang 2030, 2000 ampere, 2 berarti 100 kA. Ini kondisinya 30. Settingan yang ada di sini, ini adalah IR-nya di kondisi 0,5. Artinya 50% ya? Bukan, 0,5 kali 2000. Berarti ini cuma 1000 ampere. 1000 ampere ACV ini. Terus TR-nya ini adalah waktu untuk IR. IR tadi kan overload. Berarti dia bisa menahan selama di settingan di sini adalah 2 second. Ya. 2 second dia tahan sama 2 second. Apabila 3 second masih lanjut terus, dia akan trip karena overload. Oke, yang ketiga ini ada namanya ISD, imagnetic atau isosircuitnya tadi. Ini disetting 2,5. 2,5 dari mana? 2,5 dari IR. Tadi kan ini bukan 2,5 dari 2000, tapi 2,5 dari 0,5 kali 2000, 1000 kali 2,5 berarti 2500 ampere. Oke, tadi saya sempat reading antara ini sama pembacaan metering di pembacaan di sini. Kebetulan memang nggak sama persis, tapi memang ada akurasi kelas di mana mungkin saya kurang tahu kelasnya ini kelas berapa, itu kelasnya kelas berapa, termasuk CT. Yang jelas CT-nya ini kan 1,5. Ya, kalau itu bisa 0,5, tapi kita berarti bacanya di 1,5 karena CT-nya grade-nya lebih tinggi. Nggak sama persis, tapi ada perbedaan, tapi masih sama. Saya pikir masih equivalent gitu loh antara sini sama reading di sini kita baca tadi. Di sini sempat kita baca
ampere maksimum. Tadi berapa ya Mas ya? Di sini Pak. Wah. THD. Oh sorry, saya baca dulu. Supri. Gimana tadi ya? 156. Ini nih ya? 1156 ampere yang pernah kerekod sama dia. Ini kemungkinan antara waktu starting terus sempat kebaca sama dia. Ini yang sempat kebaca. Terus ini kemungkinan saya kurang tahu kejadian kemarin itu akibat apa. Kemungkinan kita akan naikin ISD-nya karena ini panel LPMDB ya toh. Saya nggak akan naikin ke 2000 ampere karena penghantarnya ini setelah kita lacak tadi barusan basdaknya itu cuma 1350. Oke. Jadi kemungkinan IR akan, kalau Bapak mau naikin misalnya 1000, saya akan setting di 0,6 dengan asumsi bahwa itu ketemu 1200 ampere. Terus magnetiknya atau ISD-nya saya akan naikin ke 5. Jadi 1200 kali 5 berarti 6000-an ampere. Gitu. Saya harapkan nanti ya harusnya sih kalau kondisi sekarang normal ya harusnya masih normal gitu. Kemarin bebannya kan sedikit masih 485 Enggak, ya? ini yang kerekod dia 1156. Ini sempat terbaca juga 1100 Pak. Oh 1100 Sesaat ya, tapi saya kurang tahu di mana gitu ya. Munculnya dari mana? Stabilnya sekarang stabilnya berapa ini? Ini kan magnetik minimum maksimum. Kalau yang sekarang ya kecil. Nih. Kecil apa kok bisa muncul besar Pak? Dikirakan Pada waktu ampernya Bapak menyalakan beban, itu kan timbul lonjakan sesaat. Tegangan kejut. Kejut saat. Nah sekarang ini R-nya aja kita setting di 2 second. Padahal di sini kita nggak nyalain apa-apa. Oh saya kurang tahu. Iya. Selama ini memang saya sama-sama nggak tahu. Padahal kita nggak nyalakan ini kira-kira apa. Kalau apa saya memang sistemnya yang tadi 30 jadi 4. Kalau ini harusnya trouble, pada saat sekarang ini Bapak nyalakan, plus trouble, terus Bapak nyalakan lagi, ini harusnya trip. Berarti itu ada kegangguan saat itu. Ya toh, kegangguan saat kalau saya apakah bisa kalau normal kalau Bapak bilang normal atau enggak normal, saran saya adalah di tes injection sekunder. Iya, tes injection sekunder. Karena kan kita kan kemarin support Pak support kalau bisa memang diajukan semua ini revitalisasi kok nggak revitalisasi semua ya kan kita saya cuman support, kalau tes injection sekunder itu jujur aja Bapak perlu saya ini kita offing sebentar sesaat kurang lebih berapa menit? 30 ya? Iya, nggak apa-apa Pak, kalau memang perlu nggak apa-apa buatkan berita acara dari Bapak dan nanti kita ajukan sampaikan ke pimpinan ya kan. Oke, itu hanya untuk mengetahui kondisi ini ya Pak ya, di ACV ini ya. Gratis mungkin bisa langsung ada biaya kan pengajuan ya. Yang jelas ada biaya Pak. Saya close saja. Ada close. Kita tinggal isi. Terus kalau ada biaya kita penawaran. Ya jelas ini kan ACV kan ini kan ada kemungkinan. Karena kan dia menyentuh settingan dia. Settingan dia itu tadi kan overloadnya IR-nya 1000, ISD-nya 2500. Terus waktu overloadnya maksimum adalah yang disetting di sini adalah 2 second. Oke. Nah, berarti ada karakteristik di distribusi yang menyentuh dia yang mengakibatkan si ACV ini trip. Kalau ini bermasalah harusnya begitu masalah dia nggak bisa on lagi gitu loh. Jadi di jaringannya saya kurang tahu jaringan titik mana yang bikin ini trouble. Oke. Nah, terus mungkin sekarang akan solusi yang dari kami sementara saya akan naikkan IR-nya settingan 0,6 jadi 1200. Saya nggak akan naikin ke 1. Nggak, karena saya melihat distribusi penghantarnya ini cuma 1350. Jadi kalau saya setting misalnya 0,7, 1400 itu udah menyalain. Ya toh? Berarti kan saya bisa kalau ada gangguan bukannya ACV ini yang jadi masalah, nanti bisa jadi penghantar ini yang akan rusak gitu loh. Ya. Jadi saya cuma setting 0,6 terus
ISD-nya akan saya naikin dari 2,5 menjadi 5. Itu karena ini di panel utama, itu aja sih. Yang agak kerendahan memang ISD-nya 2,5. Itu aja sementara kalau di saya. Ya. Oke Pak. Nanti dibuatkan saja juga pertanyaan saya. Monggo Pak. Yang harus strip. Di sana gitu maksud saya. Maksud saya Pak, ini kan 1.000. 1.000. Ini kan settingan kita tadi ketemu 2.500. Iya. Panel subnya Bapak, misalnya itu 250 ampere, itu hampir sama dengan ini ISD-nya. Karena dia bisa 10 atau 14. 10 dari 250 ampere berarti kan 2.500. Saya nggak malahan. Kalau bisa yang ujung sana. Yang ujung sana yang harus disetting. Iya. Maksud saya. Cuman tidak semua MCCB itu bisa disetting. Itu. MCB tidak bisa. MCCB bisa. Belum tentu. Oh, belum tentu. MCB itu Tergantung pasti nggak tipenya. bisa. MCB itu kalau karakteristiknya tipe C itu cuma 7 sampai 10 ya, Tri ya. 7 sampai 10. 7 kali sampai 10 kali nominal. Terus kalau kita bicara untuk MCCB yang tipe fixed type dalam arti yang ampernya itu nggak bisa di-adjust, umumnya itu fake ISD-nya. Dia umumnya 10 sampai 14 Pak. Tergantung itunya ya Pak ya. Nah, terus yang untuk MCCB yang bimetal itu bisa disetting overload-nya, itu belum tentu juga bisa disetting ISD-nya. Nah, yang bisa disetting ISD-nya rata-rata itu adalah yang tripping unitnya itu yang elektronik lah. Itu baru bisa Pak rata-rata. Kalau nggak gitu, Bapak perhatiin aja di MCCB, kalau ada IR itu berarti overload. Kalau nggak ISD itu namanya IM. Kalau di Schneider 2, ISD sama IM. ISD itu biasanya tripping unitnya elektronik. Kalau dia pakai bimetal, dia ada IM namanya. Nah, itu baru Bapak naik koordinasikan dengan di sininya, gitu loh. Itu baru bisa. Tapi kalau nggak ada, berarti itu mati Pak. Settingannya cuma bisa 10 sampai 14. Gitu loh. Jadi kalau magnetiknya dia bisa nahan, kalau misalnya saya bilang tadi 250 ampere aja, dia bisa nahan 2.500 minimum ya, kan 10 sampai 14 ya. Kalau 14 kali berarti tambah lagi 3.000-an lah. Berarti kan udah di atasnya ini gitu Pak. Makanya biar itu yang duluan, ini saya naikin ISD-nya. Nggak ada yang jatuh di bawahnya Pak. Nggak ada katanya tadi saya sempat tanya. Nggak ada, nggak ketemu lah ceritanya. Nggak ketemu Pak. Mas, yang kemarin ini berarti lampu ini nyala ya? Kalau nggak ketahuan Pak, tadi sempat ini. Jadi kemarin yang trip kita ada. Jadi ini kemarin yang trip itu mati total. Next time lah, pokoknya kalau Bapak ada trip, tolong diperhatiin itu sebelum meriset, gitu aja. Jadi nanti bisa ketahuan masalahnya dari mana, gitu. Nah, kalau ada yang di sini biasanya tripping unitnya bermasalah. Iya. Karena kemarin pas ini langsung cepet, karena komputernya Ya. langsung Ya, nggak apa-apa. langsung masuk ke saya, langsung ini tim ngecek atas, ngecek sini kira basisnya ternyata aslinya. Ya. Tapi yang bisa ya. Ya pakai next time begitu lah Pak ya. Iya. Oke. Nah, saran saya kalau memang Bapak takut performanya ini, gimana performanya masih baik atau enggak, ya saya sarankan Bapak melakukan tes injection sekunder. Iya. Ya. Ya, jadi dicek kalau memang nggak ada masalah, nggak ada Boleh beli ya? tahu. Mas, kenapa nggak ajuin 40? Dulu pernah punya. Apa Pak? Ajuin 40. Nggak apa-apa, kalau distribusi nggak perlu 40. Enggak, kayaknya yang punya Jepang sudah diajukan ya. Yang kopler. Yang kopler. Kalau yang outgoing 40 lebih bagus, saya akuin iya. Saya nggak nipu itu. Ya, 40 lebih bagus, iya Pak, saya setuju. Nah, cuman 30 juga nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Iya. Cukup sih Pak, Cukup, ini saya rasa. kalau tujuannya baik. Yang perlu 40 itu yang ini. Yang kopler aja, kopler. Udah itu. Terus tadi kan saya perhatiin di sini antara pasang RSP-nya jalannya kayaknya di atas tadi 400,
terus 400, tadi 415 ya. Bawah 500 ya Pak. Terus sama satunya lagi sekitar 490-an ya. S-nya 490, T-nya 380-an. Nah, ini kan anbalannya terlalu tinggi nih. Antara T sama S. RST Pak. S sama T, S sama T. anbalannya terlalu tinggi. Jadi otomatis karena anbalannya terlalu tinggi, Bapak di netralnya itu pasti akan voltage tegangan sama itu. Karena anbalannya itu pasti ngebuangnya ke netral sama ke grounding. Grounding ya. Saran saya di Nah, kalau begitu dia ngebacanya apa kalau di dia sini nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada proteksi untuk itu. Sip. Nah, Tapi nanti kalau dia anbalan, ini juga breakernya oh trip Pak. Kalau trip. mau pekerjaan Bapak dulu tidak menyangkut sampai sedetail ini. Tidak. Oh, berarti kalau tadi hasil tadi kan dicek hasil nanti Bapak harus- dia cuma cek ini sama dibalancing sekalian. Kalau di balancing itu Ya. agak rumit itu jujur aja. Nah, Iya. itu nggak bisa. Karena mesti nggak bisa satu-satu, ini. Pak. Ya. Apa mindahin ya. Nah, umumnya sih kalau tahu saya sekitar 10%, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau Bapak minta mau 15% ya monggo, tapi nggak tahu sih 10%. Iya, Ya, makanya balancing. diajukan balancingnya saya Pak cek ini ya. Ya. Sama diajukan balancingnya. Nah, sekarang kita akan naikin ini dulu ya Pak ya. Iya, iya. Baik. Oke, siap. Mas Monggo, Mas. Ardi, Mas. Ayo, monggo Mas. Jadi Ya, naikin. Rumen, ikameng di mana ya? Kami sini Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Pak, SD-nya ini kami 4. 4 tadi. Iya. Supri. 4 kan itu? 4 Makanya nggak disamain aja Pak. 4 kali 4 kan berarti kan 1.600. 1.600. Iya. 16.000. 16. Sorry. Ya. 4.000. Berarti kalau sini 5 juga nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Ini kan naikin dulu ke 0,6. Habis itu SD-nya kita naikin ke 5. Gitu. Monggo. Ayo pakai tes pen doang. Cuk, sampein aja nanti kita Ini gayet. posisi begini Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Jukil di Pakai tes pen aja. pakai taspen. Nah, tengahnya nih. Nah, sip. IR-nya sampai naikin ke 0,6. 0,6. Naik 1 strip. Pelan-pelan. Nih lihat nih. Nah, tuh. Tuh lihat nih. 1.200. Oke. Oke ya. Karena naikin 0,6 jadi 1.200 ya. Oh, sudah otomatis naik. Iya. Ya, 1.200 ya Pak ya. Ya, betul sih. Oke. SD-nya Sekarang ISD-nya naikin lagi Ke angka 5 aja. Jadi kan 5 berarti 6.000 kan. Masih di bawahnya masih di bawah situ. satu ya. Tadi kalau yang setting apasnya apa saya? Yang setting ampernya tadi. Tuh, naik nih 3.006. 100. 5. 4.800. Ya, sudah. Dah. Ini 6.000 tuh. 6.000 ya. Dah. Itu Pak. Apa IR-nya tadi mau mana mulai yang ini Pak ya? Ya, 1.200. Ini SD-nya. Ini masuknya berapa? 0,5. 5 kali, maaf. 0,5. Iya, bedanya kan jadi 5. 0,5. SD apa? Nah, ISD itu tuh magnetic sama starting sama 1.5. Dia bisa tahan sampai 6.000 ampere. Saat ada. Tapi ini masih di bawahnya Incoming. incoming. Walaupun incoming 0,4, itu masih di bawahnya. Ini 0, ini 5. Emang digitnya tinggian inilah ya toh. Tapi hitung-hitungannya sebenarnya iya, 5 kalikan tadi 1.200 ketemu 6.000. Kalau di sini incoming Kali ini 4.000. kan settingannya IR-nya 1 nih. Berarti kan 4.000. 4.000 kalikan 4. Ya toh? Berarti kan 16.000. Ya. Makanya saya tadi kan 16.000 gitu. Jadi tetap harus lihat kapasitas MCCP-nya. Iya. Jadi bukannya Bapak tadi kemarin itu 2.000. Ya, memang 2.000 breakernya. Tapi sebenarnya itu 2.000, kemarin settingannya cuma 1.000. Jadi ISD itu bisa sampai 6.000 sesaat sampai berapa detik? 2 second Satu kurvanya dia. 2 second, berarti 2 detik aja. Enggak. 2 second lebih. 2 second itu overload. 2 second overload. Karena dia di T. Oh, iya. Jadi dia instan dia. Begitu Bapak nyentuh 6.000 dia langsung. Iya, langsung. Plak. Beda dengan yang ini mikrologiknya mikrologik 5. Beda, ini mikrologik. Kalau itu tadi kan 2 Pak, Mas. 2, ini 5. Kalau 5 ini sama ada di mikrologik sana ada.
TR di sana juga ada. Ini kan 2, di sana kan juga 2. Oke. ISD-nya ini kan 4. Ini ada timingnya. TSD. Kalau ini kan TR, timingnya overload. Ini timingnya short circuit atau magnetic. Ini ada. Kalau di sana nggak ada, dia nggak punya. Fasilitas ini nggak punya. Iya, ini dia nggak punya ini. Gitu loh ya. Ini grade-nya lebih tinggi dari sono. Jadi walaupun ini 16.000, dia masih bisa 0,2 second. Oke. Kalau di sana instan. Karena instan. Plak langsung. Oke. Apa Pak? Sudah. Sebenarnya nutup doang nih. Ditanya dong. Mumpung ada Pak Suryo di sini. Koordinasi yang di subnya aja Mas, ya. Yang jelas kita udah naikin. Sama caranya itu Pak, kalau bisa Injek, ya. Sama balancing sama kalau memang meragukan sama ini, misalkan di apa? Injek sekunder. ya. Maksudnya sudah diconteng, balancing, kalau sampai ada masalah lain baru kalau sampai itu nggak ketemu apa Pak? Biasanya tripping unitnya masalah. Oh, Makanya saya bilang minta injek kalau mau. Jadi gini, ACG, MCCB yang tripping unitnya elektronik itu bisa di tes. Harusnya kan primer. Kalau primer kan Bapak harus nyiapin ampere itu 2000 ampere. Kalau yang sebelah sana ya 4000 ampere untuk nentuin gitu. Terus Bapak sorting ya sampai kalau di sana 4 ya nanti ya sampai ini saya kasihnya sampai 16.000. Makanya kalau memang nggak bisa begitu, makanya ada namanya tes sekunder. Sekunder kita main di tadi Pak di tripping unitnya injek namanya. Jadi kita kan itu kan sebenarnya ada setting kita masukin untuk ampere kita injek. Untuk nentuin presisinya tripping unit pasti berfungsi dengan baik, terus sesuai dengan settingannya itu. Iya. Belum lama 150. Hah? Jauh. Iya, 150 kan hampir di atas 10%. Iya, di atas 10%. Saran saya untuk yang referensi ini yang S sama T ya. Sama T ya. dipindahin ke T lah. Dibagi. Iya. Tetap seimbangnya dari sub Bagian. Doang. Iya, jadi masalahnya gini kadang-kadang di data gambar ini detail. Iya, Balan. Tapi kan aktualnya kadang-kadang kan orang begitu masuk ruangan sini, aku nggak mau tuh nyalain lampu yang itu, aku nggak pakai stop kontak itu. Padahal stop kontak itu pada waktu bikin desain itu ada harganya, ada pasti bukan harga mahal. Ada kapasitas yang misalnya 400 PA atau 400 watt, masukin lah. Karena kenyataannya akhirnya nggak kepake kan. Bayangin kalau ada 10 kontak, terus yang dipakai cuma 1. Gitu kan. Jadi 9 kali 400 PA kurang lebih 36 ya, 3,6 ya. Itu nggak kepake gitu, masing-masing. Balancing. Saya akuin. harus dibaca benar-benar detail. Padahal rencana udah lama ini. Ya, kadang-kadang kita sudah balance. Pada waktu Bapak ada penambahan bebannya kebetulan satu pas nih biasanya yang satu pas yang bikin masalah. Nah, satu pas tambah ke sini ke data ini akhirnya berubah. Gitu. Makanya harus pinter-pinter ini tambah bebannya di mana. Jangan asal tambah pemakaian. Kecuali kalau 3 pas, Pak. Kalau 13 pasti umumnya silent. Kalau kayak motor itu walaupun nggak sama persis tapi kemungkinan besar silent. lantai dicari. Iya. Lantai, ST-nya berapa baru Tapi kemarin tuh lantai 40 mati. Lantai berapa? 5.
Justru komplain pertama tuh lantai 5. Kita yang terima. Lampunya kan, lampunya aja Ya kan. lampunya. Nggak mati dalam arti di situ ada yang bekerja, jadi dia tahu. Terus di lantai lain nggak ada yang bekerja, jadi nggak tahu. Kan dia pakai UPS kan. Posisi ada aktivitas kerja Pak. Mungkin ya mohon maaf nih, terangnya dari lantai 1 sampai 17 bareng. Ini kan panel LP. Yang lampu ya. Iya. Rating 1 sampai 17 gitu Ya. ya. Ada di Kadang-kadang pun ada sesuatu di lampu juga bisa tembus kalau memang terlalu jaraknya terlalu dekat dengan yang sumber sini. Ya normalnya Panasonic-nya ini yang harus outgoing-nya dulu yang harus straight, baru atasnya atau incoming-nya, baru ini ya. Nah, tapi kalau los ke sini berarti kemungkinan terjadinya short circuit atau Nggak ketemu, overload itu sudah terlalu besar. Lolos dari sana sampai tembus ke sini. Dan ini kemungkinan responnya kan tadi kan nggak ada ISD-nya, kan nggak ada timingnya seperti yang di sini ya Mas ya. Jadi dia merasakan ya langsung kerja aja. Ya pertama kalau di setting ini kita lihat dulu lah. Oke. Kalau ini dia ngambil dari sini ya? Gue ini. Sama-sama. Terima kasih Pak Suryo, Mas Supri, Kamsia, arigato, wataramens. Ini di monitor aja Pak, ya. Sekarang saya ini Pak, balancingnya Pak ya. Iya Pak. Kalau malam malah lebih tinggi lagi ya. Sorry ini voltage. Sorry maaf, bukan. Itu naik loh Pak kalau malam. Kalau malam lebih. Malam bagus loh Bre. Malam bagus. Rata-rata loh Bre kalau malam. Oh, ini loh Pak. Hah? Sampai kan mencetak sih ini dong, Bos. Ini cooling tower Bapak. Oh iya Pak. Gue udah iya. Ya benar ya Mas ya. Nih, Pak. Tuh ditunjukin lagi, Mas ini. yang ini aja. Nih lampunya pokoknya 3 ini diperhatiin kalau ada yang nyala. Nih. Ya. Nah, kalau ada trip ini difoto dulu aja. Gitu. Karena Salah nanti- satu nyala nggak ya? Ya, nanti biar saya bisa bantuin sampean. Oke, sih. Case-nya masalahnya di apa gitu loh. R apa sih? Apa namanya? USD. USD. Itu dengan catatan Wis, ketok. baterainya masih nyala ya Pak ya? Ya. Berarti di antara salah satu nyala itu ya? Iya, artinya nyala. Harus nyala. Iya. Nyala. Kalau untuk ngecek baterai masih aktif, Ayo. Punya gadget itu aja. ini aja ya. Betul. Cuma ini kan powernya Kondisi offline aja juga sampai ke sini nyala. ya, mau ngecek baterai. Di sini sih Mas. Kalau ngecek baterai ini standar kayak gini dipencet ini harusnya mati. Kalau baterainya habis, kalau dia di sininya mati kok dia dipencet bisa, berarti baterainya mati. Baterainya lama kan? Wis Pak. Sudah. Soalnya baterai itu mungkin mati. Kalau pas posisi ampere sih enak, dia bisa. Takutnya kalau pas posisi ampere gede kan kayak isi baterai. Cuma kalau pas posisi dia hanya stabil, kelihatan. Nanti namanya ada pengetesan apa? Injeksi, tes injection. Jadi dia itu hasilnya ambil aja ke Pak Agus. Tadi latihan ternyata Oke, panel kapasitor ditawarin, jadi sounding juga. Apa aja Pak Is? Karena kapasitor ganti baru. Iya ganti baru maksudnya. Itu kalau saya. Itu kan bukan gue. Bukan. Ya apa Pak? Gaye ya. kalau tes injeksi kayak gini Pak. Ini sekunder Pak. Ya. Jadi kalau pengen real beneran, Bener dia bisa real. dibongkar semua. Cuma kalau nggak bisa, kita Apa lewat aja sensor. sesaat.
Ini di AC unit. Jadi ada colokan khusus yang nanti ke sini. Jadi nggak sekadar kita pakai multitester ampere meter atau itu bukan. Gitu. Asli. Iya, itunya juga kalau misalnya ABB ya, anunya dari ABB. Kalau Schneider ya dari Schneider. Nah, itu kan lagi dicolokin ini. Jadi di sini baca, sama di sini baca. Angkanya sama. Untuk akurasi juga iya. Kadang-kadang yang kemarin kita ketemuin ACB-nya itu masih beban kecil, ampernya udah gede duluan ya di ACB-nya. Jadi nggak matching dengan yang di sini nih, di metering. Iya. Itu pernah kejadian. Unit trip itu saya pernah pengalaman 3 unit kemarin di Sedayu City. Semuanya error, Pak. Gitu Pak. Iya, voltasenya nggak sesuai dengan aktual, ampernya nggak sesuai dengan aktual, bebannya nggak sesuai dengan aktual. Itu kalau sudah tercapai, trip ya kacau. Padahal bisa jadi kan bapak bebannya kecil. Ternyata Tapi, pembacanya besar. Di traffic unit itu membacanya besar pak, bisa jadi. Atau kebalikannya, bebannya besarnya gede, traffic unitnya kecil. Gitu. Unit trip itu bisa diganti. Dia Makanya efeknya kalau yang tadi gede terus ininya masih kecil, ACB-nya yang biasanya kebakar. Oh. Berarti kalau udah memang dicek kayak gitu, berarti itu benar-benar dari AC unit. ya. Tapi sementara tadi kita lihat kan ampernya dari traffic unit sama ampernya dari meter kan, walaupun nggak sama persis, tapi akurasinya masih oke. Sama 5 poin, Iya, 2% di bawah itu. Kalau saya kemarin itu jauh. Ganti unit trip 3 saya kemarin. 2.0 Mas. Oke. Ada lagi Pak? Atur nuwun, Pak. Sami-sami Pak. Ya. Terima kasih tadi bahkan data diajukan aja Mas. Ya. Kalau balancing ya. Ya. Balancing kayaknya harusnya jujur aja Lama loh itu. lebih expert. Kan? Lebih expert itu. Balancing tuh Kalau apa? balancing itu dengan beban gedung. Iya, langsung Beban beban itu itu. mindah-mindah jujur aja. Ini lebih banyak Ini lebih pengalaman ya. Ini lebih condong bukan orang panel. Bukan orang panel, condongnya lebih ke orang instalasi jujur aja. Bener. Kalau tuh kan akhirnya jadi kebalik kan? Kebalik nanti saya udah Karena gedung itu kan awalnya memang udah balancing. Ternyata Iya. waktu pelaksanaannya Ada penambahan, ada Betul. ada yang nggak kepake. Ya ini kan ini nggak pakai perhitungan. Iya. asal nyala. Asal nyala. Nggak perhitungan engineering. Saya tahu kan. Tahu setelah. Tapi kalau misalnya bapak kayak kemarin untuk Pak, aku perlu ganti breaker, Heeh. monggo. Kayak tadi kapasitor, saya perlu ganti, monggo. Iya, Saya iya. siap. Tapi kalau itu kan tadi kan unsurnya balancing itu lebih condong ke instalasi ya menurut saya. Saya bisa sih, akhirnya kagok-kagok Pak. Gitu. Aduk-aduk kabel. Heeh. Ya tapi kalau memang sudah ini ya nggak apa-apa mogok gitu. Sampean sing MK. Ini. Kalau balancing kayaknya aku agak susah Pak, jujur aja Pak. Agak susah kalau balancing. Kalau Bapak minta saya untuk tes ACB ini, saya bisa lakukan. Atau ganti mawar. Ini loh, Pianindo itu kan sebenarnya panel meter, maintenance ya. Maintenance tapi bukan maintenance Maintenance panel. panelnya. Panelnya. Ya kan jika bisa biasakan injeksinya aja. Baik, Nanti itu nanti sampai bisa ada nama Pak. siap Pak. Siap. Sama kapasitor tadi. Iya. Siap-siap aja. Oke Pak, nanti yang penting gitu aja diajukan biar sampai pacaran. Terus untuk balancing nanti kita coba yang bisa dengan nama tim, siapa tahu nanti tim di luar operasional bisa karena kan pas Ya, harus pindah satu satu-satu. kan harus di luar operasional. Jadi Dari libur bener. saran saya sebelum direlokasi, maksudnya di balancing, apa satu panel nih, apa cek ampernya satu ACB nomor 1 berapa ampere, nomor 2 berapa ampere gitu. Nanti baru setelah ketemu datanya baru dipindah-pindahin. Oke Pak. Ya. Ya, Pak. Cukup. Cukup, ya?
S sama T-nya yang jawabnya tadi. Berapa persen? Enggak, 10% lebih kan. Kita bicara 300 nih. Ya. 10%-nya kan berarti 40 lah, anggap aja lah. Nah, berarti kan anggap aja 140. S-nya 490. Jauh banget. T-nya? T-nya 300. 380 berapa tadi? S-nya. S. Dan 150. S-nya 360. T-nya 500. Efeknya ke netral tadi. Netranya biasanya Iya. kalau itu ada yang buangnya itu masih ke sana, Pak. Netra sama grounding kan? Iya, groundingnya. Kalau di sini kebetulan netra sama grounding kan Jadi satu. jadi satu kan? Iya. Karena kalau saya trafo baru Pak, saya mantek khusus netral masuk ke trafo. Kalau ini saya tengah-tengah nggak ada. Ternyata langsung masuk ke sini. Yang paling jelek lagi seandainya groundingnya jelek, Pak. Bapak Juni aja sudah Ya. Griming. griming lah ceritanya. Ngoten loh, Pak. Kalau bodi trafo kemarin saya ukur 0,5, 0,8 bagus ya Pak. Kalau bodinya trafo, bodinya TR 1,4 atau berapa itu? Bodinya TM. Kalau ini saya mengukur lewat mana? Saya alatnya ada sih. Ukurnya sebelah mana ya? Nol yang diukur. Jadi ke Nol kan sama body nempel. netra ke netra ke grounding harusnya. Saya ngukurnya pakai tangklep sih. Tangklep. Oh, ampere ya? Ohm. Oh, Ampere bisa, ohm bisa Pak. Yang tangklep yang gede itu loh. Kemarin saya baru- Kayaknya bisa itu Pak. Alat saya ada. ya nanti saya ajuin aja tes bendera aja. Oke. Ya. Sip. Tapi untuk yang ACB yang ini ya, yang Outgoing. yang GI aku nggak bisa. Iya nggak apa-apa, yang ada ya. Emang ada juga di sini ya GI? Orang tahu deh kayaknya udah baru semua ya. ini. Enggak lah, Iya, udah GA semua, Yang mana? AG semua. Gila, masih ada kayak GI? Udah nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin ngeliat panel kapasitor kali. Gampangnya